من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin bulanan yang memang setiap bulan secara rutin kita laksanakan. Adapun kajian kita dan pembahasan kita pada malam hari ini masih akan melanjutkan pembahasan salah satu ibadah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu satu ibadah yang sangat agung di dalam Islam, sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkannya dalam Al-Qur'an. Betapa besarnya ibadah tersebut yang benar-benar kita harus memperhatikan dan mengamalkan dan menegakkan dari ibadah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang berkaitan dengan ibadah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Nama lain dari surah Ghafir adalah surah Mukmin. Karena terkadang kalau seandainya kita dapatkan satu mushaf ataupun satu Al-Quran, terkadang kita kalau mencari tidak ditemukan surah Ghafir, tapi yang kita temukan adalah surah Al-Mu'min. Begitu juga terkadang kita tidak menemukan surah Al-Mu'min, tapi terkadang kita menemukan dengan nama surah Al-Ghafir. Karena itu Al-Ghafir itu nama lain dari surah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan doa kalian itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, para jamaah, telah memerintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah, agar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, agar kita senantiasa menegakkan ibadah doa kepada Allah, dan jangan sampai kita meninggalkan ibadah doa itu. Karena ibadah doa ini adalah ibadah yang langsung Allah perintahkan dalam Al-Quran. Langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang menunjukkan, kata para ulama, tidaklah ada satu ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran kecuali itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berdoa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa karena doa itu, para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan salah satu bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bagaimana seorang hamba menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Allah. Bukti bagaimana seorang hamba dia benar-benar menggantungkan hidupnya kepada
dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya berserah diri kepada Allah, dia hanya memerlukan Allah dan tidak memerlukan yang lainnya, dan juga menunjukkan tentang kelemahan dan kedhaifan dari hamba tersebut. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah. Karena itu adalah merupakan bukti bagaimana seorang hamba benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Bukankah ada satu ayat yang senantiasa kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta, hanya kepada-Mu ya Allah kami bermohon, berdoa, berharap. Semuanya kalau sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengharapan, adalah kemauan, adalah doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan doa itu para jemaah adalah merupakan bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa hanya kepada Allah? Dan Allah perintahkan langsung dalam Al-Quran agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ataupun meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyraful ibadah ad-du'a, bahwasanya ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Ini menunjukkan para jemaah, tidaklah seorang itu dia berdoa kepada Allah, tidaklah seorang itu dia berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang sedang dia lakukan itu dimuliakan oleh Allah, dan dia pun juga dimuliakan oleh Allah karena dia telah mengamalkan sesuatu yang mulia. Karena itu jangan sampai kita takut berdoa kepada Allah, malas berdoa, malas minta, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak memerlukan Allah, seolah-olah dia bisa memenuhi hidup dan kehidupannya, seolah-olah dia tidak memerlukan Allah. Maka ini adalah orang yang sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 tadi. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, maka dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam, yang itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi Allah katakan bahwasanya orang yang tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong, orang yang seolah-olah tidak memerlukan Allah, orang yang tidak memerlukan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan dia termasuk orang yang menyombongkan diri sehingga dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Karena itu para jemaah, doa harus kita ingat adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita agar berdoa kepada Allah, karena doa adalah merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Tidak hanya dia hanya sekedar merupakan ibadah biasa, tapi bahkan doa itu adalah merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa
a'zamu 'ala Allah 'azza wa jalla min ad-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang paling agung atas Allah Subhanahu wa taala kecuali doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya ibadah yang bernama doa, betapa agungnya ibadah yang bernama doa. Tapi sayang, seribu kali sayang, terkadang kita banyak meremehkan, terkadang kita banyak meninggalkannya, terkadang kita seolah-olah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebuah kelalaian para jamaah, adalah merupakan sebuah kelalaian. Kemudian yang keempat, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah? Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu, baik itu sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi. Karena itu kalau seandainya kita menginginkan sebuah kebaikan, kalau seandainya kita menginginkan sebuah kebaikan yang datang dari Allah yang akan bisa memberikan manfaat terhadap sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi, maka hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, karena doa yang kita panjatkan kepada Allah akan bisa memberikan pengaruh. Yang awalnya dia mungkin sengsara, tapi karena dia banyak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kebahagiaan. Ataupun sebaliknya, yang awalnya dia itu menderita, tapi karena dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, maka Allah pun berikan ketentraman dan kedamaian tersebut berkat doanya. Yang mungkin awalnya dia miskin, sengsara dan melarat hidupnya, tapi karena dia banyak berdoa kepada Allah disertai dengan usaha-usaha yang benar, yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti hidupnya yang susah menjadi mudah, yang sulit menjadi gampang. Yang awalnya mungkin dia itu masih belum punya istri, susah untuk mendapatkan jodoh misalnya, tapi karena doanya yang sangat serius kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu mudahnya Allah gampangkan untuk jalan mencari jodoh ataupun mendapatkan jodoh. Pada hakikatnya, intinya bahwasanya doa tersebut pada jamaah akan memberikan manfaat dan akan bisa merubah sesuatu, baik itu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Karena itulah Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, apa kata beliau? Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ya ibadallah berdoa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa yang kalian panjatkan itu, yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kalian, sesungguhnya doa kalian itu, kata Nabi, akan memberikan pengaruh, akan memberikan sesuatu, akan memberikan hasil, baik itu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Fa'alaikum ibadallah berdoa. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi SAW perintahkan kita untuk banyak berdoa pada jamaah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, tidak habis-habisnya beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, apa buktinya? Kita lihat Nabi SAW mengajarkan doa masuk WC, keluar WC. Nabi SAW mengajarkan doa ketika berjima dengan istri. Nabi SAW mengajarkan ketika bagaimana kita doa kita ketika masuk dalam masjid dan juga keluar masjid. Nabi SAW juga mengajarkan bagaimana doa masuk ke pasar. Nabi SAW juga mengajarkan bagaimana doa ketika hujan turun. Nabi juga mengajarkan bagaimana kita pakai pakaian ataupun bercermin. Nabi juga mengajarkan bagaimana kita minum dan juga bagaimana kita makan, apa doa yang kita baca, baik itu ketika makan ataupun setelah makan. Nabi juga mengajarkan bagaimana kita bertemu dengan teman-teman kita, apa doa yang kita
sebutkan apa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kepada kita ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita apa yang kita ucapkan. Ya, itu hanya baru sebagian yang kita sebutkan dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang benar-benar berhajat kepada Allah, seorang hamba yang paling berhajat kepada Allah, seorang nabi yang benar-benar merasanya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau banyak berdoa kepada Allah dari berbagai macam hidup dan kehidupan beliau. Sekarang sudahkah kita demikian meminta kepada Allah keselamatan, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk saudara kita, berdoa untuk keluarga, anak, istri kita, tetangga kita, dan seterusnya? Maka kita perlu untuk mengoreksi diri kita, apakah kita telah mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi, ataupun bahkan kita semakin jauh apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para jamaah, doa yang kita panjatkan akan menimbulkan hasil, akan menimbulkan sesuatu yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencintai sesuatu apabila sesuatu itu akan menimbulkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membenci sesuatu kalau seandainya sesuatu itu akan menimbulkan keburukan. Bukankah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan dapat menimbulkan kebaikan untuk diri kita, maka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam sebuah hadis di antaranya, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'atas wa yakrahu at-tasa'ub." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan Allah Subhanahu wa taala membenci menguap. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah itu mencintai bersin dan kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci menguap? Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan memberikan manfaat, akan menimbulkan kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membenci sesuatu, maka pasti sesuatu itu akan menimbulkan keburukan. Bersin itu dicintai oleh Allah karena dia menimbulkan kebaikan dan kesehatan bagi seseorang. Menguap itu tidak disukai oleh Allah alias dibenci oleh Allah karena dia akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Begitulah gaya hidup kita. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah, maka akan menimbulkan kebaikan, maka itu akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita menjauhkan diri daripada berdoa, jarang berdoa, ataupun bahkan memisahkan dirinya daripada berdoa kepada Allah, maka itu adalah sebuah keburukan dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas para jamaah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa akan menghasilkan sesuatu dan akan bisa merubah sesuatu, baik itu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menceritakan satu saat telah terjadi kemarau yang panjang di zaman beliau, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat, maka tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan dan mengajukan permasalahannya, "Ya Rasulullah, telah terjadi kemarau yang panjang. Daerah kami menjadi kering. Tanaman-tanaman kami menjadi mati. Ternak-ternak kami susah untuk hidup. Jangankan ternak, kami ada susah hidup. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan." Apa kata Anas bin Malik? Ketika Arab Badui ini bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemarau yang dia alami, belum Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya ketika berdoa kepada Allah, awan itu sudah mulai hitam. Yang awalnya terang benderang berubah langsung. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan yang hitam yang mengandung air. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, hujan langsung turun dengan sangat lebatnya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan dan mengisyaratkan kepada kita bahwa doa itu subhanallah akan bisa merubah sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
hujan sangat lebatnya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan selama 1 minggu tidak ada berhentinya hujan itu turun. Selama 1 minggu, lebatnya luar biasa. Ya, dan selama 1 minggu itu juga masyarakat menjadi susah. Akhirnya kebanyakan air. Ketika sudah kebanyakan air, minggu depannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah kembali, Arab Badui datang lagi. Ya Rasulullah, ternak-ternak kami hanyut. Kalau yang tadi diadukan ternaknya kelaparan, kehausan, sekarang hanyut. Ya, harta benda kami tidak bisa ditampung dengan baik. Kami susah untuk berangkat kerja ke sana kemari. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya dan turun dari mimbar, Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan dan hanya beberapa daerah saja yang diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan, keajaiban daripada doa itu para jemaah. Ya, keajaiban dan kedahsyatan doa. Sehingga Anas bin Malik menceritakan selama 1 bulan matahari tidak menampakkan dirinya dari doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam riwayat yang lain para jamaah, bukankah kita juga pernah mendengar cerita yang langsung diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang terperangkap di goa. Ketika orang ini sedang safar dan kehujanan, kemudian mereka masuk ke dalam goa untuk hanya sekedar berteduh, tapi tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala pintu goa itu tertutup karena adanya batu yang sangat besar menutupi pintu goa tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan mereka bisa keluar dengan izin Allah, dengan wasilah doa mereka. Dan coba kalau kita bayangkan, kalau mereka tidak bisa keluar dari situ, tinggal dalam goa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa keluar, apa yang terjadi? Mungkin mereka akan celaka. Ya, jadi mereka sudah mengetahui prediksi kalau mereka tidak bisa keluar, pasti mereka akan mati. Pasti mereka akan dibinasakan. Pasti mereka tidak akan bisa makan dan tidak juga bisa minum, kelaparan dan kehausan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keselamatan melalui doa-doa yang mereka panjatkan. Marilah kita sama-sama berdoa ataupun kita masing-masing mengajukan permohonan kita kepada Allah, menyebutkan apa-apa yang pernah kita amalkan daripada sebuah kebaikan. Mudah-mudahan itu merupakan wasilah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang pertama mengatakan, ya Allah, saya adalah seorang bos, seorang yang memiliki karyawan yang banyak. Satu saat ketika telah datang waktu gajian, ada seorang dari karyawanku yang tidak mengambil gajinya. Kemudian karena dia tidak mengambil gajinya, maka gaji tersebut saya simpan dan saya manfaatkan. Kemudian saya belikan kambing, sehingga dengan demikian kambingnya semakin banyak. Dari gaji karyawan satu orang yang tidak diambil. Maka satu saat ketika karyawannya datang untuk menagih gajinya, maka bosnya mengatakan, ambillah gajimu. Mana gaji saya? Lihat gajimu itu. Dari kambing-kambing yang sangat banyak. Hasil dari apa? Pengembangan dari gaji engkau yang sempat engkau tunda untuk mendapatkannya. Maka dia pun merasa heran. Engkau mau nih? Masa gaji saya sebegitu banyak? Maka dia mengatakan, tidak, ini adalah benar-benar gaji Anda yang saya kembangkan daripada gaji Anda yang Anda baru ambil. Maka dia pun mengambil gajinya tersebut dengan begitu banyaknya kambing-kambing yang dikembangkan oleh bosnya tersebut. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, kalau seandainya apa yang saya lakukan itu adalah ikhlas karena-Mu wahai Allah, maka tolonglah aku dengan wasilah daripada apa yang aku lakukan itu, kemudian selamatkanlah kami dari goa ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka pintu goa tersebut bergeser. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang tidaklah saya itu memberikan susu kepada anak dan istri saya
sebelum saya memberikan makanan dan minuman tersebut, maka yang pertama sekali saya berikan makanan dan minuman itu kepada orang tua saya sebelum anak dan istri saya meminumnya. Kalau ini saya lakukan ikhlas karena wahai Allah, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menggeser daripada batu tersebut sehingga nampaklah oleh mereka langit, tapi mereka masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketika mengatakan, wahai Allah, dulu saya pernah punya seorang keponakan yang cantik jelita, dan saya tertarik dengan keponakan tersebut, dan saya ingin memiliki dia, saya ingin berzina dengan dia, tapi karena saya meninggalkannya, karena saya takut kepada Engkau wahai Allah. Dan kalau seandainya ini adalah ikhlas, saya meninggalkan maksiat karena takut kepada Engkau wahai Allah, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya membuka pintu gua tersebut ataupun membuka batu yang menutupi pintu gua tersebut, maka mereka pun bisa selamat dan bisa keluar. Ini keajaiban dari apa? Dari doa yang dipanjatkan, dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kasus yang terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Dan beliau pernah mendengar apabila seseorang muslim dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Kemudian dia juga meminta kepada Allah supaya digantikan yang lebih baik daripada itu. Apa yang terjadi? Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dan Abu Salamah adalah seorang sahabat yang sangat terkenal, mempunyai kealiman, mempunyai kesolehan yang dikenal oleh para sahabat yang lain, sehingga Ummu Salamah mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat dibandingkan dengan Abu Salamah ini, karena begitu solehnya dia. Tapi begitu Abu Salamah meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, semoga Allah mengganti yang lebih baik daripada itu. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW melamar dia. Rasulullah SAW melamar dia menjadi seorang istri beliau. Maka Ummu Salamah pun menjadi istrinya Nabi SAW. Dan kita sepakat bahwasanya Rasulullah lebih mulia daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Keajaiban daripada doa, Allah gantikan yang lebih baik sebagaimana dia mengharapkan, Allah menggantikan lebih daripada itu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan akan memberikan pengaruh, akan memberikan hasil insyaallah. Walaupun tidak sekarang, maka Allah akan tunda. Kalaupun tidak dunia nanti di akhirat, dan paling tidak kita akan mendapatkan pahala daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima para jamaah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa kepada Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan doa dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kedudukan doa itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan dimurkai oleh Allah, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kalau kita banyak meminta kepada Allah, kalau kita banyak berdoa kepada Allah, dan sebaliknya Allah sangat marah dan murka, dan kemurkaan Allah sangat besar bagi orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah. Karena Allah berbeda dengan kita. Kalau kita banyak diminta, marah kita. Kamu minta terus, datang terus ke rumah, itu kita. Ya, kenapa kita marah kalau diminta? Hah? Kenapa kita marah kalau diminta? Karena duit. Walaupun ada duit, kadang-kadang kita marah. Kamu minta terus. Kenapa kita marah kalau diminta? Karena kita mempunyai 3 sifat paling tidak, dan ini sifat manusiawi. Hampir semua kita mempunyainya. Tergantung besar dan kecilnya, tergantung melampaui batas ataupun tidak. Pertama adalah kita punya sifat bakhil. Kita punya sifat bakhil. Hampir semua kita punya sifat bakhil. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau seandainya kita punya mobil mewah ataupun mobil yang mahal,
Ya, kalau kita punya mobil yang mahal, satu yang kita takutkan apa? Nah, jangan sampai diambil, dicuri oleh orang. Sadar tidak kita bahwasanya itu adalah sifat kebakilan, sifat yang kita miliki, dan itu perlu, karena sifat bakhil itu terkadang tidak boleh, terkadang boleh. Setiap kita harus punya sifat bakhil, maksudnya adalah menjaga harta yang kita miliki. Kalau kita tidak punya sifat seperti itu, sudahlah kita biarkan keluarkan sifat di dalam, malam-malam biarkan begitu, terserah orang mau ambil. Bagus seperti itu sifat yang demikian? Tidak bagus. Kita harus mempunyai sifat kepemilikan, karena hakikat kebakhilan itu adalah karena dia terlalu semangat untuk memiliki. Itu bakhil namanya. Ya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan. Itu sifat yang kita miliki pada jamaah. Yang kedua, hampir semua kita punya sifat tamak, rakus dan serakah. Ya, hampir semua kita punya sifat seperti itu. Ya, cobalah kita. Ingin punya duit, sudah punya duit, ingin nambah lagi. Sudah ditambah oleh Allah, ingin ditambah lagi. Sudah punya satu rumah, ingin punya rumah kedua. Sudah punya satu rumah, ditambah, ingin ditambah satu rumah yang lainnya. Terus seperti itu. Ketamakan dari kita itu kadang-kadang muncul. Ya, sehingga kalau kita diminta, kita tidak mau mengeluarkannya. Itu ketamakan, rakus dan serakah. Dan ada yang tidak dibolehkan, dan ada juga yang dibolehkan. Kalau tamak dan rakusnya berlebihan, kemudian sampai menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta, ini yang tidak boleh. Kemudian para jemaah, sifat yang ketiga yang bersarang di hati kita adalah cinta dunia, hubud dunia, cinta dunia. Sayang kita dengan benda tersebut, cinta. Ya, sangat-sangat kita mencintai. Sedikit saja mobil kita tergores, kadang-kadang nggak bisa tidur dia. Pikirkan gimana besok supaya mobil ini bagus kelihatannya. Terlalu cinta sampai-sampai nggak bisa tidur. Cuma goresan sedikit, apalagi kalau mobilnya penyok. Ya, mungkin 1 bulan nggak bisa tidur dan pikirkannya. Karena cintanya yang sangat luar biasa kepada dunia. Itu sifat kita pada jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah diminta, Allah senang. Tapi kalau Allah tidak diminta, kita tidak minta kepada Allah, Allah berubah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Al Imam Al Bukhari dan yang lainnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yas'alullaha yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan memurkai dirinya, maka Allah akan marah kepada dirinya. Itu yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak senang kalau kita itu tidak berdoa kepada Allah, malas untuk berdoa kepada Allah, karena Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Karena itu mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita inginkan, walaupun hanya ingin beri sandal besok. Ya Allah, sandal jepit saya sudah putus. Minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa beli sandal jepit. Tidak masalah. Bahkan banyak ulama-ulama kita ketika mereka akan memberi sesuatu, walaupun hanya ingin memberi sendal, mereka mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendal ini memberikan manfaat ataupun tidak. Ya, karena berapa banyak walaupun hanya sendal tidak memberikan manfaat kepada kita. Apalagi beli yang lebih besar daripada itu. Mereka beristikharah, mereka meminta keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan apa yang mereka miliki. Karena itu minta segala sesuatu kepada Allah, dan yakin sebanyak apapun yang kita minta kepada Allah, katakan kita semua di sini minta kepada Allah, ya Allah minta gunung itu, ya Allah minta lautan itu, ya Allah berikan saya duit 20 miliar, rumah bertingkat, tanah luas, kerjaan bagus, kasihkan wahai Allah. Seandainya kita minta semua, jangankan kita di sini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau seandainya jin yang pertama sampai jin yang terakhir, bayangkan jin yang pertama sampai jin yang terakhir, berapa jin itu? Kan ini. Dan juga kalau seandainya manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, semua mereka dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas. Dari jin yang pertama sampai jin terakhir, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, ditempatkan dan dikumpulkan dari
di sebuah tempat yang sangat luas. Apa kata Nabi? Seandainya semuanya mereka meminta kepada Allah, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin dikasih oleh Allah. Ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta mobil, ada yang minta kendaraan, ada yang minta rumah. Bahkan masing-masing meminta dengan permintaan yang sangat besar. Nggak ada yang kecil mintanya, nggak ada yang minta cuma rumah, nggak ada. Semuanya minta besar-besar daripada itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya semuanya itu dikabulkan oleh Allah, dikasih oleh Allah, dan tidak ada satupun di antara mereka yang ditahan apa yang mereka minta, dan ditahan oleh Allah, semuanya dikasih. Jadi kalau si A minta uang 20 miliar, minta gunung itu, ya dikasih, semuanya dikasih oleh Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah, itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah. Kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti jari kita yang kita masukkan ke lautan, kemudian kita ambil air tersebut yang melekat di jari kita. Begitulah permisalannya kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dahsyat. Ya, itu menunjukkan para jamaah, mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dan kita terus berdoa kepada Allah sebagai untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena apabila seseorang meninggalkan doa, maka dia akan dibenci oleh Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Sebagaimana dia meninggalkan ibadah sholat, sebagaimana dia meninggalkan ibadah puasa, sebagaimana dia meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, pasti Allah akan membencinya, pasti Allah akan memurkainya. Maka begitulah ketika seseorang meninggalkan doa. Karena doa itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah, berbicara tentang doa, tentu banyak riwayat dan banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak juga ayat Al-Quran yang juga berbicara tentang keutamaan dan sifat bagi seorang Muslim. Tapi pada pertemuan kali ini kita tidak bisa menyebutkan semuanya, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala hanya bagian kecil saja daripada dalil-dalil dan nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan dan kedudukan doa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sana ada adab-adab dalam berdoa. Adab yang paling pertama para jamaah untuk kita perhatikan dalam berdoa adalah, yaitu tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Itu adab yang paling pertama. Ya, karena adab ini adalah adab yang paling pokok. Karena sehebat apapun doa seseorang, tapi dia berdoa kepada selain Allah, maka ini bukan merupakan ibadah, bahkan itu adalah merupakan pelanggaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun, sepanjang apapun doanya, sekhusyuk apapun dia berdoa, tapi kalau sudah dia berdoa kepada selain Allah, maka apa yang dia lakukan bukan lagi namanya ibadah, tapi juga merupakan bagian daripada keburukan, bahkan merupakan keburukan yang paling besar, yaitu kesyirikan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala membatasi, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian tersebut. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah yang merupakan adab terbesar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan itu saja mungkin tidak perlu kita bahas karena waktu Isya sudah masuk. Ya, sudah masuk. 6 menit lagi. Ya. Jadi untuk persiapan ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua tentang keutamaan dan kedudukan doa dalam agama Islam. Ya. Dan jangan lupa bahwasanya tentu berdoa ini adalah bagian yang perlu untuk kita perhatikan, lebih khusus yang berkaitan dengan adab-adabnya dan tata caranya. Karena bagian-bagian itu tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui. Karena doa itu ada doa yang ditolak oleh Allah dan ada doa yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menginginkan agar doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dan itu ada kunci-kuncinya, ada syarat-syaratnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti setelah ba'da salat Isya kita akan lanjutkan kembali, khusus untuk hanya sekedar bertanya jawab ataupun ada yang disampaikan dari para
berjamaah. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.